Muhammadiyah Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan periode 2015-2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pelantikan PCPM Poncol pada pagi hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sang Surya, dilanjutkan dengan Mars Pemuda Muhammadiyah. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga pembacaan SK dan pelantikan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Acara yang keempat sambutan. Di antaranya sambutan dari Ketua PCM terpilih, sambutan dari Ketua PDPM, sambutan dari narasumber Bapak Nahar Ali Mukti dan Bapak Camat Poncol, dan diakhiri dengan doa, ditutup dengan penutup, dilanjut dengan hiburan. Menginjak acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri.
Ananda Nabila Ibadul Maula, siswi dari Madrasah Sanawiyah Al-Islam Genilangin. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diperkenankan untuk kami. Untuk selanjutnya kami akan membacakan susunan penerus dan pelantikan untuk PJPM Poncol. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan nomor 1.5/25/1441 tentang penetapan susunan personalia pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan setelah memperhatikan 1. Keputusan musyawarah cabang pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol pada tanggal 6 Agustus 2020 di kantor sekretariat PJPM Poncol. 2. Hasil pemilihan formatur musyawarah cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. Mengingat 1. Anggaran dasar Pemuda Muhammadiyah. 2. Anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah. Menimbang 1. Bahwa untuk terlaksananya program kerja pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol, maka dipandang perlu melakukan penetapan personalia pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. 2. Bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang cakap untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan gerakan. Memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama terlampir sebagai pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. Kedua, menetapkan susunan personalia pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022 sebagaimana terlampir. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang melekat pada jabatannya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada ketentuan dalam surat keputusan
1441 Hijriah. Lampiran surat keputusan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan tentang penetapan susunan personalia pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. Pokok nama-nama yang kami panggil dimohon mengambil posisi sesuai yang sudah ditentukan. Ketua Nana Dwi Fahrudin SPD. Sekretaris Faisal Amal ST. Bendahara 1 Julianto MPD. Bendahara 2 Iqbal Aprian Gali. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Ranting Aryo Wisnu Wardana. Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama Hanif Ihsani MPDI. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Rohman SPD. Wakil Ketua Bidang Hukam dan San Dana. Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Lukman Fauzi SPD. Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Rusnianto. Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Erin Esto. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Pembinaan Ranting Wiwit Widiatmono. Wakil Sekretaris Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama Khairul. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Muhammad Zainal Arifin SPD. Wakil Sekretaris Bidang Hukam dan San Angga Aprian Gali. Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Taslim SPD. Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Samijan. Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Erwin Eskem. Untuk selanjutnya susunan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dari Poncol akan dilantik oleh Ketua PDP Magetan. Kepada Saudara Guru Zainuddin Ahmad Effendi dipersilakan. Saudara-saudaraku pengurus pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui bahwa ajaran Islam adalah akidah perjuangan kami. Ridha Allah adalah tujuan perjuangan kami. Pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami. Ilmu, amal dan takwa adalah bekal perjuangan kami. Jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas kewajiban yang diamanatkan kepada kami
sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah. sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah. Semoga Allah meridhoi kami. Semoga Allah meridhoi kami. Mengisi acara selanjutnya, sambutan dari Ketua PJPM terpilih kepada Saudara Nanang Dwi Fahmuddin SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Poncol, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Poncol, yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan beserta jajaran pengurus, yang terhormat segenap pengurus baru pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Poncol, yang terhormat adik-adik IPR Kabupaten Magetan, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita uswah hasanah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, izinkan saya berdiri di hadapan Anda semuanya untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode yang lalu yang diketuai oleh Bapak Sarmin. Semoga apa yang telah beliau perjuangkan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kami dapat meneruskan spirit yang telah beliau bangun di Kecamatan Poncol ini. Yang ketiga, kami mohon doa dan dukungan pada Bapak Ibu sekalian. Semoga kami dalam kepengurusan ini dapat lebih baik lagi, dan semoga senantiasa mendapat petunjuk, pertolongan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, kami berharap kepada seluruh pihak untuk senantiasa bersama-sama bersinergi dalam memajukan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak lupa kepada Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Bapak Camat selaku pimpinan pemerintah Kecamatan Poncol, kami senantiasa memohon masukan, arahan, dan bimbingan. Semoga kami ke depan bisa lebih baik lagi. Akhirnya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua PJPM Kabupaten Magetan kepada Bapak Jainuri Ahmad Afandi Eskopnas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Camat Poncol Bapak Sarekat Esos, yang dihormati Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ustadz Sutarno MAG, yang dihormati anggota DPRD Kabupaten Magetan fraksi PAN Mas Nahar Mukti Ali SE, yang dihormati seluruh hadirat peserta undangan pimpinan pelantikan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol. Di sini tadi pagi dihadirkan suatu hal yang sangat istimewa, yang mana pertama kalinya saya melihat di acara-acara resmi dan acara pelantikan Muhammadiyah dimanapun yang belum pernah ada dan baru hadir di sini, yaitu nuansa Malioboro yang telah disajikan oleh saudara-saudaraku dari jajaran Poncol. Dan mungkin ini adalah suatu gebrakan awal dari kiprah Pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Poncol dengan dakwah kulturalnya, dengan harapan Pemuda Muhammadiyah di Poncol bisa bersinergi dengan berbagai pihak, bisa bekerja sama dengan siapapun dalam mengembangkan dakwah Islam dan dakwah persyarikatan. Di sini Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan mempunyai dua agenda yang paling utama. Yang pertama adalah agenda dakwah. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi kepemudaan Islam, yang mana yang membedakan Pemuda Muhammadiyah dengan pemuda-pemuda yang lain adalah dakwah. Kalau kader Pemuda Muhammadiyah hanya bisa berpolitik saja, apa bedanya Pemuda Muhammadiyah dengan partai politik? Kalau seandainya ada kader Pemuda Muhammadiyah yang hanya pandai berdagang, apa bedanya Pemuda Muhammadiyah dengan Kamar Dagang Indonesia atau organisasi lain? Yang membedakan organisasi ini adalah semua kader Pemuda Muhammadiyah wajib bisa berdakwah, karena dengan berdakwah segala macam perbedaan, segala macam ego akan dapat melebur menjadi satu, yaitu hanya untuk dakwah Islam. Dan tujuan yang kedua adalah pengkaderan di bidang ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup atau untuk meningkatkan kualitas Pemuda Muhammadiyah dalam pengembangan dakwah. Tentu modal-modal ekonomi sangat dibutuhkan. Di sini ada suatu majelis ekonomi di Pemuda Muhammadiyah yang mana yang siap memfasilitasi kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang ingin berusaha. Suatu contoh, ada produksi lemon yaitu sari lemon. Ada saudara kita berusaha beras, dipersilakan kepada setiap kader Pemuda Muhammadiyah untuk bergabung, karena disitu adalah wadah. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi kepemudaan yang mana pengembangan kader di bidang dakwah dan di bidang ekonomi sangat diprioritaskan. Yang mana harapan kami selaku pimpinan dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan kepada PCPM Poncol yang berbenah untuk dapat mensinergikan agenda itu kepada kader-kader yang ada di Poncol. Saya atas nama pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Magetan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Poncol, sehingga dapat membawa Poncol, kader-kader Poncol menjadi orang-orang yang berkemajuan. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim fastaghfirullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sambutan narasumber yang pertama dari Bapak Nahar Ali Mukti, Sarjana Ekonomi dari DPRD Kabupaten Magetan Partai PAN. Kepada beliau Bapak Nahar Ali Mukti untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. Yadillahu fala mudilla lahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Bapak-bapak, yang saya hormati PDBM, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Bapak Zainuri yang hadir, yang saya hormati DCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Poncol. Tak lupa sebelum kami matur juga yang kami hormati dan selamat sukses kepada Mas Nanang beserta kawan-kawan yang sudah berusaha dilantik untuk menjabat pemuda Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Poncol. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan atau di gedung MTS Al-Azhar Al-Islam ini dengan syiar baru yang tidak kurang suara apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu bertolongan nanti di hari kemudian. Hadirin yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga kaget barusan saya lihat ada narasumber termasuk di dalamnya ada saya. Tapi tentunya kami mohon maaf manakala di dalam kami menyampaikan nanti ada hal-hal, ada yang kurang berkenan kepada Ustadz Tarno, nanti mohon kami dimaafkan karena dimaklumkan karena atas kekurangan yang ada pada kami. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Salah satunya pundak yang ada di Pemuda Muhammadiyah tentunya dengan gaya dakwah apa yang disampaikan dari Ketua PDBM Kabupaten Magetan tadi adalah harus bisa berdakwah, wajib untuk berdakwah. Tapi wajib dalam ini tentunya menurut kami adalah sesuai dengan gaya atau style masing-masing di dalam berdakwah. Gaya berdakwah Ustadz Tarno dengan gaya dakwah Ustadz Nanang tentunya berbeda. Lakukan aja menurut kami. Apa yang ada yang kemampuan yang ada di masing-masing daripada SDM yang ada di masing-masing personal. Karena mindset pola berpikirnya juga berbeda-beda. Kalau tidak mungkin jauh kalau Ustadz Tarno dakwahnya Quran dan hadis saklek gitu. Tapi ada gaya-gaya yang lain. Saya sedikit menyindir terkait dengan gaya-gaya lain karena Muhammadiyah itu menurut kami, jauh nanti kalau kami salah ini ada sedikit ya gelitikan, candaan dan lain sebagainya. Memang ini bukan berbicara kasta, mungkin Muhammadiyah ini juga ada tingkatannya. Tingkatan yang paling jos, paling mantep itu adalah Muhammadiyah, mantep. Ini memang saklek, mungkin Muhammadiyah adalah Quran dan hadis. Nah ini saya sedikit menyindir dari apa yang disampaikan oleh Kang Yoto. Yang kedua adalah Muhammadiyah, ya ini tetap Muhammadiyah, tapi biasanya agak tengah-tengah ini posisinya Muhammadiyah, tapi simpatisannya tengah-tengah. Ada yang kalau bahasanya Pak Yoto itu ada yang kamadula, tapi ini yang dari bawah, tapi tetap koridornya adalah Muhammadiyah. Jauh ini hanya sekedar candaan, bukan berarti saya ingin masuk terlalu dalam. Yang kedua saya juga ingin menyampaikan ada sebuah hadis yang tentunya sangat masyhur. Ini innama amalu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Betul, baik. Tapi ada tapinya. Harus ada penunjang yang lainnya adalah perintah. Niatan yang baik. Mas Nanang ingin membesarkan pemuda Muhammadiyah ini dengan sebaik-baiknya, tapi tidak ada perintah di dalamnya. Artinya ada sebuah perda, biasanya juga diikuti dengan perbuk. Ada perda, ada perbuknya, sehingga seiring sejalan antara perda dan perbuk. Begitu juga meskipun niat yang baik belum tentu. Contoh, saya ambil contoh. Kita ingin mengadakan sedekah 7 hari banyak pamannya. Ini sekedar contoh. Niatnya kan baik. Jelas itu baik, kita ingin sedekah, ingin memberikan sesuatu. Tapi kira-kira ada perintahnya atau tidak? Kalau sesuatu yang tidak ada perintahnya, tentunya ini akan mubazir.
Nah, ini penting menurut kita semua, adalah penting. Sehingga kita tidak hanya sekedar pemborosan, ini kan juga pemborosan secara ekonomi juga ada terjadi pemborosan. Belum nanti manakala itu pas lamatan 7 hari itu kurang saja di sini, kurang sesuatunya sedikit akan menjadi cemoohan. Bahkan yang ada di situ tuan rumahnya sibuk mempersiapkan hidangan. Sedangkan kalau saya juga mengikuti juga, saya juga pernah mengikuti. Itu sebelah saya itu mengikuti, merasa ngomong buku ya bagiannya podo baik. Nah, artinya ini Mas Nanang yang dari Muda dakwah kita memberikan contoh-contoh yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya kita taat aturan, ada hukum-hukumnya, karena landasan hukum itu ada 3 hal. 1, derajat yang paling tinggi adalah berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Ada aturan yang kedua adalah bener diri. Kalau bener kalau bener diri. Ini ada derajatnya masing-masing. Tapi yang paling dasar dan paling luar biasa adalah benar-benar secara hukum. Ini penting, syariat Islam ini penting, harus kita tegakkan. Ya. Memang kalau kita berbicara yaitu tadi amalan, suatu amalan tentunya ada kaitannya dengan sebuah kepercayaan, sebuah iman. Bagaimana iman yang kafah? Ini penting juga. Iman yang kafah atau iman yang total. Saat ini yang dilakukan banyak kalangan, iman itu hanya ada di posisi juga tengah-tengah selesai. Karena iman itu arti yang sebenarnya adalah kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Biasanya hanya diyakini, aku percaya. Setelah itu, setelah kita yakini, kita ucapkan dengan lisan, ya saya percaya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ngetrapne saben dino memberikan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, ini yang paling berat sekali, sangat paling berat. Sehingga harus mampu jadi iman atau percaya yang kafah atau secara total. Sebagai pemuda Muhammadiyah tentunya saya berharap adalah secara total. Kalau dikaitkan dengan tadi juga ada kader-kader majelis ekonomi, ini juga nanti kita pelaku bareng-bareng. Mungkin ada yang mengisi dan memberi. Memang tadi juga sesuai dengan slogan adalah kita warfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ayo berikan yang terbaik. Pemuda Muhammadiyah ini dari kepemimpinan Pak Sarmin ini sebelumnya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun tadi saya mendengarkan pelantikannya periodenya adalah 2018-2022. Artinya padahal ini sudah masuk di 2020. Berarti ada sedikit apotek yang dikorup gitu dari PDPM. Non sewu. Nah, ini hanya sekedar intermezzo aja. Ada beberapa intermezzo tentunya. Non sewu, nanti setelah itu sebenarnya di dalam saya diskusi seperti ini lebih senang, lebih suka manakala ada diskusi, ada interaksi dari dua arah. Itu lebih nyaman, lebih enjoy, sehingga hal-hal yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita gagas, yang perlu kita angan-angankan ini akan tercapai tidak daripada hanya saya memberikan sesuatu, memberikan omongan, tapi ada interaksi, ada informasi, komunikasi dua arah, timbal balik, sehingga ini benar-benar akan terjadi komunikasi yang sangat bagus. Artinya endingnya nanti tidak hanya sekedar kita ucapkan, kita omongkan, tapi harus kita kerjakan sesuai dengan amal perbuatan kita. Ini beberapa hal yang tentunya menurut kami penting atau perlu di dalam menapaki pemuda Muhammadiyah ke depan. Memang di dalam dakwah Muhammadiyah tentunya ini tentunya di kalangan masyarakat kita tahu bersama berat. Kalau sudah berbicara Muhammadiyah itu berat. Pokoknya tahu samtan, pokoknya orang begini, orang begitu, orangnya mana dan lain sebagainya. Tapi memang aturannya seperti itu. Kalau sudah berbicara aturan, kalau saudara ini kalau sudah mengada-ada sudah namanya bid'ah. Memang ada sebuah hadis itu banyak sekali. Tapi biasanya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, bahkan dhaif juga ya, lemah sekali, bahkan palsu. Ini memang mengenakkan kita. Biasanya hadis-hadis yang model seperti ini adalah amalannya sedikit, tapi manfaat fadilah itu luar biasa sekali. Contoh, barang siapa yang membaca Yasin di malam Jumat,
itu sama artinya khatam Quran 3 kali. Wah, itu penak maca itu hari kan penak. Maca surat Yasin aja selesai. Kita bisa mendapatkan fadilah manfaat 30 juz 3 kali atau khatam 3 kali. Ini luar biasa sekali. Tapi apa ya ada? Kok yo penak? Kan seperti itu. Gambarannya karena dalil-dalil dasar-dasar yang seperti itu biasanya sanad-sanadnya rawi-rawinya sangat lemah. Sedangkan kita harus selektif di dalam mengambil sebuah referensi, di dalam mengambil rujukan. Apakah ini hoax? Apakah ini benar-benar dari sumbernya dapat dipercaya? Atau mungkin hadisnya kalau yang jelas hadis riwayat Bukhari Muslim, tentunya ini adalah sahih sekali. Makanya pemuda Muhammadiyah tentunya harus bisa mengambil hikmah-hikmah berdasarkan hukum ini. Tadi saya sampaikan ada 3 hal. Hukum sesuai dengan aturan tata peraturan perundang-undangan sesuai dengan Quran hadis. Ada hukum yang bener wong kek. Biasanya sebenarnya wong kek. Kenapa wong kek ini rampok? Ini nggak apa-apa karena orang kebanyakan. Ada yang bener hukum yang bener ini yang kurang itu pas. Ya memang ya itu tadi sekali lagi saya berharap Mas Nanang dengan gayanya atau stylenya masing-masing. Memang dakwah itu ada yang tadi saya sampaikan yang Muhammadiyah, betul-betul Muhammadiyah itu dia biasanya saklek Quran dan hadis sebagai pegangan utama, tidak ada yang lain, ini betul. Tapi sedikit banyak kata Imam Falas itu yang tentunya kita agak sedikit-sedikit lentur, tapi tidak melanggar daripada ADART atau rambu-rambu daripada Muhammadiyah itu sendiri. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau dengan gaya, dengan Muhammadiyah yang saklek, tentunya kita dakwah kita akan tersendat. Saya berikan contoh. Saya juga mengelola pendidikan. Manakala itu saya labeli Muhammadiyah langsung, memang saya sedikit-sedikit aja memasukkan di dalam sebuah akidah ini kepada guru-gurunya. Kalau kita langsung pure di situ, itu biasanya akan menemui kendala-kendala karena memang pada dasarnya wilayah kita itu adalah ya 99% adalah memang ya apa itu dari Nabi, sehingga hal-hal yang sifatnya seperti ini akan menjadi kurang pas, kurang enak manakala kita berbicara. Ya. Apalagi saya juga buka sekolahan yang baru juga di Sondan itu, ya memang dari tahap demi tahap, dari sedikit demi sedikit tentunya yang harapannya adalah akan menjadi lebih baik. Sekali lagi tentunya kita tutup amalan kesimpulan kami adalah tidak harus saya panjang lebarkan, juga sudah waktu siang hari. Tentunya nanti manakala ada pengen diskusi, karena ini tentunya roda organisasi ini tidak bisa berjalan tentunya manakala tidak ada cantolan karena cantolan yang lain. Kalau medianya dakwah aja kira-kira ya kurang begitu ada variasi, ya kurang inovasi, karena kita tidak hanya sekedar melulu dakwah, dunianya juga harus kita cari, tapi jangan mencari ekonomi di Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah sudah mewaksitkan kita tidak boleh mencari ekonomi domain, tapi kalau kita berbicara ekonomi, termasuk di sana juga ada Mas Irfandi, ya ini juga termasuk ini pemuda Muhammadiyah, juga Muhammadiyah, tapi di samping itu juga dia berbisnis, berdagang, bukan berarti melulu berdagang, tapi juga berdakwah dia. Nanti juga Mas Irfandi biasanya punya beras yang akan dijual, ya sedikit-sedikit kita punya teman dan sebagainya akan bermanfaat. Tentunya ini pemuda Muhammadiyah ini mau membuat sekretariat di mana dan sebagainya, terobosan apa, inovasi apa, mungkin kami juga bisa memberikan, mungkin insya Allah ini bukan janji, karena setiap tahun kami tentunya kalau Pak Camat melalui musren banketnya, ya musren banketnya, saya juga punya reses, di mana reses ini berhentinya sidang untuk menjadi aspirasi yang ada di bawah, tentunya berupa anggaran-anggaran, apalagi ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya lebih mudah di dalam memasukkan anggaran-anggaran. Kalau berbicara ormas,
Sehingga nanti coba ayo kita diskusi bareng-bareng kira-kira apa hal-hal apa yang kita sampaikan, hal-hal apa yang kita benar-benar kita kerjakan. Karena untuk menyongsong pemuda Muhammadiyah ini tentunya meneruskan apa yang sudah menjadi Pak Samin yang sudah baik ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ini menurut kami juga penting. Sehingga hal-hal atau dana-dana mungkin saya bisa melalui kebijakan-kebijakan kami tentunya akan dengan kebijakan-kebijakan itu. Karena mungkin ada yang bisa urun pikiran, urun tenaga, urun waktu dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa urun kebijakan. Insya Allah saya bisa urun kebijakan untuk pemuda ini. Kira-kira hal-hal apa nantinya yang akan kita kembangkan, akan kita prospekkan sehingga di dalam berdakwah itu kita lebih mudah. Orang mungkin kita akan melakukan dakwah ke sana, ujung-ujungnya jalan kaki juga nggak mungkin. Harus ada sarana-prasarana yang mengikuti, ada yang menunjang. Kita mau buat sekolah ini berdakwah Muhammadiyah nggak mungkin tidak punya gedung seperti ini. Sehingga ini adalah sarana-prasarana untuk menunjang ke sana untuk yang lebih baik, Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tidak perlu saya panjang lebarkan. Ada kurang lebihnya tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz Arno mohon maaf manakala di dalam kami menyampaikan ada kekurangan, ada kesalahan, ada keliruan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, pertama-tama kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan hidayahnya. Kita sekalian bisa bertemu bersama-sama di dalam rangka pelantikan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Bonjol dalam keadaan sehat walafiat, tiada ada sesuatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat pada anak-anak kami yang telah dikukuhkan, yang mengemban amanah yang sangat berat. Mudah-mudahan amanah yang diembankan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bisa dikoordinasikan sebaik mungkin, sehingga ada unsur kebersamaan yang akhirnya amanah barokah secara umum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, secara ke dalam sudah disampaikan oleh Pak Nahar maupun rekan-rekan yang lain. Namun beban daripada anak-anak sekalian di sini hanya tugas dan tanggung jawab, bukan tanggung jawab. Maka dari itu untuk organisasi itu hak, baik itu honor, bayar dan sebagainya memang tidak ada. Maka dari itu kami mari beradik sekalian mantapkan ekonomi secara pribadi, baik itu kegiatan yang berguna apapun, dan juga Pak Nar sebagai wakil kita di organisasi Dewan Perwakilan Daerah akan dapatnya mengomunikasikan kira-kira Poncol ini yang kurang apa, yang perlu dikembangkan apa, dan anak-anak sekalian siap untuk membuat proposal sehingga jasmas-jasmas daripada anggota dewan itu biar bisa mengalir kepada kita sekalian, utamanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau dari pemuda ini benar-benar di belakangnya itu secara ekonomi sudah punya pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, saya kira untuk menjalankan dan menggerakkan organisasi ini betul-betul akan bisa berjalan. Yang artinya menggerakkan organisasi tidak hanya mencorobo dari ngejit nih, utawa iso bergerak manakala diragati karo organisasi lain. Jadi organisasi bisa bergerak manakala ekonomi mereka itu semuanya sudah jalan sesuai dengan bisanya masing-masing. Jadi ya mohon maaf, tidak harus pegawai negeri,
dan juga tidak harus usaha dimulai dari yang sangat besar-besar, namun orang kita bakul biting pun naik payu itu adol biting pun nggak apa-apa, ini bahasanya seperti itu. Jadi gengsi itu orang war dipangan. Nah maka dari itu kepada anak-anakku sekalian, saya mengharap bagaimana panjenengan sekalian menata ekonomi di rumah masing-masing, sehingga menggerakkan organisasi itu tidak perlu dadak repot-repot, dadak gula ising dan sebagainya, sehingga harapan kami untuk organisasi pemuda ini akan tumbuh berkembang, mungkin tidak tergantung kepada orang-orang yang di atasnya, tapi tergantung kepada usaha diri pribadinya masing-masing. Namun perlu ada pembinaan dan ada bimbingan. Namanya bisnis itu kalau jatuh banget sudah yang biasa. Ini biasa nih kini jajah pisan belum pindo ragilem, pintru ragilem, maka dari itu dicoba, sehingga setapak dan setapak ekonomi yang ada di Pojok ini akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga panjenengan sebagai pemuda cepat merapat ke Pak Nahar, kira-kira jasmasi itu kira-kira oleh jatah Cindy, baru dari pemuda ini cepat untuk mengadakan komunikasi dengan mereka. Karena apa? Karena dia itu memang punya jatah, tidak hanya di DPRD saja, mungkin merapat ke pusat, merapat ke provinsi, saya kira akan lebih baik untuk kepentingan kita bersama. Jadi kalau kita itu jujur aja, kalau kita itu disuruh menggerakkan kepada mereka, dia biar bisa duduk, namun imbal baliknya bagaimana mereka itu bisa mengembangkan ekonomi secara luas lewat jasmas-jasmas mereka ini. Jadi maksud kami ada hukum imbal balik dan sebagainya. Mungkin di luar waktu ini kami masih siap untuk mendiskusikan bersama Pak Nahar untuk pengembangan ekonomi kami sanggup, dan juga ini waktunya sudah siap. Kalau memang mungkin ada waktu, kita sambung bulan waktu saja, karena corona ini sebetulnya berkumpul seperti tidak boleh lama-lama. Dan kami mengharap kepada pemuda secara umum, Bapak Ibu sekalian, karena kita itu masih dilanda wabah corona, maka dari itu new normal ini bukan normal seperti yang dulu, tidak. Dengan normal baru kita bisa menjadi contoh, pakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan, makan makanan yang sehat. Ini jadi kita harus menjadi sponsor, dan hal ini akan dapatnya dikembangkan kepada masyarakat kalayak ramai, sehingga corona ini akan bisa berakhir di bumi Indonesia dan bumi kita semua. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, doa kepada Al-Ustadz Hanif Ihsan MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, marilah kita sejenak menyempatkan diri kita, menghubungkan batin dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb sekalian semesta alam. Mari kita menundukkan hati, pikiran dan jiwa kita, dan mengharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. Ya Allah, Rabb yang menguasai semesta alam, hari ini di tempat yang mulia ini, di tempat di mana Engkau tebarkan rahmat, di tempat di mana Engkau berikan rezeki kepada hamba-hamba-Mu, baik mereka yang bertakwa maupun mereka yang tidak bertakwa. Kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, ya Rabb. Bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, bersihkanlah jiwa kami. Siapkanlah kami ya Rabb menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin yang sanggup bertanggung jawab di hadapan-Mu kelak di dunia akhirat, kelak di mana tidak ada yang menolong satupun kecuali Engkau yang menghendaki ya Rabb. Ya Allah, kuatkanlah jiwa kami, lapangkanlah hati kami, kuatkanlah fisik kami, agar kami senantiasa mampu mendakwahkan Islam, mengibarkan panji Islam, mengangkat bendera Islam, agar Islam di bumi-Mu agar jaya, Islam yang rahmatan lil alamin selalu ada dan selalu subur di tanah-Mu. Ya Allah ya Rabb, kami paham bahwa Islam layaknya taman bunga yang indah dengan keragamannya, dengan toleransinya. Tapi hari ini ya Rabb, kami sadari taman Islam yang indah itu sedang dikotori, sedang dicabik, sedang dirusak. Maka kami berkeyakinan ya Rabb, biarkanlah mereka membabat, biarkanlah mereka membumi hanguskan taman-taman Islam yang indah. Tapi kami yakin satu hal di hadapan-Mu ya Rabb, mereka orang-orang yang menjahili Islam tidak akan pernah mampu menghentikan datangnya musim semi kebangkitan Islam. Dan hari ini ya Rabb, jadikanlah kami hati yang bersungguh-sungguh mengusahakan dan menyaksikan bangkitnya kembali Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang senantiasa mulia dengan nilai-nilai keislamannya, Islam yang senantiasa mengayomi tidak hanya bagi para pemeluknya, tapi juga kepada orang lain, memuliakan orang lain. Ikatkan hati kami kepada perjuangan di dalam agama-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal 'asyi wal kasali wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilantunkan doa oleh Ustaz Hanif Ihsan, maka berakhirlah acara pelantikan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Poncol periode 2018-2022. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.